Pinjol makin membabi buta, ya, makin parah, makin kesini makin parah. Mereka melakukan penyerangan habis-habisan, penekanan habis-habisan tanpa kecuali kepada siapapun itu, yang mana kalau mereka sudah meminjam di pinjaman online, bahkan belum telat bayar, besok mau jatuh tempo, hari ini sudah habis-habisan ditekan, diancam, dicaci maki, ya. Kenapa pinjol melakukan hal seperti itu? Pinjol tahu bahwasannya OJK tidak ada di lapangan. OJK hanya ada di kantor, ya. Dan pinjol tahu bahwa AFPI hari ini isinya pemilik pinjol semuanya. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, pimpinan tertingginya adalah pemilik pinjol legal resmi di OJK, cukup besar ada di Indonesia. Ya, pinjol membabi buta. Setiap hari ancaman, tekanan, mana pernah berhenti. Seakan-akan tidak ada aturan, tidak ada yang mau mereka patuhi. Tidak ada satupun aturan yang mengatur tentang tindakan mereka. Padahal kita tahu betul, aturan OJK itu banyak, ya. Persi penagihan semuanya diatur. Tentang bunga semuanya diatur. Tentang denda diatur. Pinjol wajib asuransi diatur. Tapi aturan itu ada di mana? Di atas kertas, ada di kantor OJK, ya. Ketika kita melaporkan kejadian-kejadian ini yang ada di lapangan kepada OJK, OJK akan lempar kepada pihak Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFI. OJK akan lempar ke sini. Kalau enggak, OJK akan lempar langsung ke aplikasinya, ya. Apakah seperti itu yang kita inginkan? Tidak. Tujuan kita melapor kepada OJK supaya OJK menindaklanjuti atas kasus-kasus yang terjadi di lapangan, yang mana kita menemukan pinjol tidak mentaati aturan OJK. Ya, itu tujuan kita melaporkan ke OJK. Tapi OJK-nya akan melempar ke AFPI, akan melempar ke aplikasinya langsung. Padahal OJK tahu di dalam tubuh AFPI hari ini itu pemilik pinjol semuanya yang mau kuasa, termasuk pimpinan tertingginya. Bos dari AFPI itu pemilik pinjaman online, ya. Habis itu dilempar langsung ke aplikasinya. Pertanyaan simpelnya aja, siapa yang mau menjelek-jelekkan diri dia sendiri? Ya, contoh, Anda sendiri, kalau Anda dituduh dengan yang tidak-tidak sama orang lain, atau orang lain melihat Anda, contohnya Anda sedang melakukan tindakan yang gak bagus, ketika Anda dituduhkan ke dalam hal itu, pasti Anda akan habis-habisan melakukan pembelaan diri, ya. Kapan orang itu mau mengakui kejahatan mereka? Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ada bukti dan terbukti, baru mereka mengakui. Selagi itu tidak terbukti, mereka akan membela diri. Sekarang siapa yang mau melakukan penyelidikan ini? Siapa yang melakukan penyidikan ini? Bukankah semua ini kewenangan dari OJK? Kan itu tujuan kita untuk melapor semua kejahatan pinjaman online kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa harus dilempar ke aplikasinya langsung? Kenapa OJK tidak mengambil kewenangan OJK yang bisa melakukan penyidikan, memanggil langsung aplikasinya, atau meminta langsung bukti-bukti dari masyarakat, atau hadirkan langsung siapa yang menjadi korbannya? Kenapa OJK tidak melakukan hal itu? Ya, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Dari sinilah kita menduga-duga. Kita kan menduga karena tidak ada kinerja nyata dari OJK, sehingga kita menduga ada keterkaitan atau ada saling keterhubungan antara usaha pinjol dengan OJK-nya. Ya, ini Anda harus paham. Makanya Anda sibuk dilakukan penekanan di lapangan, Anda diancam oleh pinjol-pinjol. Pinjol seakan tidak ada beban melakukan hal itu, karena pinjol tahu Anda mau melapor pun ke OJK, OJK nggak akan menanggapi laporan Anda. OJK pasti akan lempar ke aplikasinya. Makanya aplikasinya bebas melakukan penekanan pada diri Anda walaupun tidak menyebutkan nama aplikasi. Contoh, aplikasi A mencaci maki Anda. Anda tahu hari ini Anda jatuh tempo di aplikasi A. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Anda akan melapor ke OJK. Pasti Anda akan melapor ke OJK. Nanti dari OJK akan disampaikan ke aplikasi A bahwasannya ini ada laporan. Nanti aplikasi A hanya menjawab, oh setelah kita lakukan investigasi, itu bukan kami. Dan nomor itu tidak ada sama kami. Terlalu simpel, terlalu gampang. Dengan konsep tadi, walaupun seseorang telah melakukan tindakan yang jahat, tapi mereka tidak akan mau dituduh seperti itu saja, selain kita lakukan pembuktian dulu.
Ya. Dan siapa yang melakukan pembuktiannya? Otomatis OJK, kan kita tidak mempunyai akses sampai ke sana. Sekarang hal itulah yang dicoba oleh OJK untuk menutupi. OJK seakan-akan ya, pinjol legal mereka, pinjol resmi mereka tidak akan pernah ada masalah. OJK selalu menjadikan pinjol ilegal sebagai kambing hitam dalam hal ini. Apapun permasalahan yang terjadi, asalkan kasus pinjol ini viral, yang disalahkan selalu pinjol ilegal. Dengan dalih, kita bersama Satgas pasti telah memblokir sekian ribu pinjol ilegal. Masalah bukan di pinjol ilegal. Masalah ada di pinjol legal. Resmi terdaftar di OJK. Itu masalahnya. Tapi OJK mencoba mengalihkan isu itu, mencoba mengalihkan pandangan Anda dari pinjol legal. Dia alihkan kepada pinjol ilegal. Media meliput. Oh benar, ternyata ini pinjol ilegal. Padahal yang jahat adalah pinjol legal. Kalau Anda bertanya soal aturan OJK bukan main-main. Banyak banget aturan OJK. Mulai dari 3 larangan, dilarang menggunakan ancaman, dilarang mempermalukan, dilarang menekan fisik maupun verbal. Itu ancaman, itu aturan OJK. Tidak boleh dilakukan debt collector. Yang terbaru, pinjol tidak boleh memberikan pinjaman lebih dari 3 aplikasi. Pinjol wajib menggunakan asuransi. Yang terbaru lagi, pinjol tidak boleh lagi mengancam kekerasan, menagih kepada orang, menyebarkan informasi. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan terus-menerus. Pinjol tidak boleh menagih lewat dari jam 8 malam. Ya, pinjol tidak boleh menagih selain ke tempat alamat domisili konsumen. Tapi yang terjadi apa? Banyak pinjol yang datang ke tempat kerja, banyak pinjol yang menggunakan ancaman untuk hadir ke tempat kerja orang, banyak pinjol yang melakukan menelpon terus-menerus yang sifatnya mengganggu, banyak pinjol yang menelpon terkadang sampai di hari libur. Kemana mau melapor? Ya, kita laporkan ke OJK. Di OJK-nya itu pemilik pinjolnya. Laporkan ke AFPI. AFPI pemilik pinjolnya. Kepada siapa Anda melapor? Pada Tuhan. Laporkan pada Tuhan. Jadi buat Anda yang saat ini nonton saya, masih berkeinginan memperpanjang pinjol, mencicil pinjol, tapi Anda sudah telat bayar, siap-siap. Semua harta Anda akan habis. Nanti Anda sadarnya kalau duit Anda sudah habis, baru Anda masuk ke sini. Ya, itu yang terjadi. Saya 5 tahun ada di YouTube. Semua orang yang masuk kepada saya itu sudah dimiskinkan oleh pinjol. Sudah sibuk gali lubang tutup lubang, sudah sibuk memperpanjang, sudah sibuk jual aset. Hutang tidak lunas baru ketemu dengan Medi Broni. Dimiskinkan. Ya, Anda mau ngadu ke siapa? Ke OJK? Nggak mungkin. OJK main 2 kaki. Wajar kan kita menduga seperti itu karena tidak ada tindakan nyata dari OJK. OJK setelah membuat aturan dibiarkan begitu saja. Entah iya aturan ini diikuti atau tidak, OJK tidak mempunyai survei lagi. OJK tidak mempunyai lagi orang-orang yang melakukan penyidikan di lapangan. Ya, tidak bisa OJK menyelidiki hal itu. Setelah dibikin aturan ya sudah, OJK beranggapan semua pinjol telah mentaati aturannya, yaitu aja. Padahal di lapangan orang-orang habis-habisan ditekan, dicaci maki, dihina. Ya. Mereka tidak mempunyai akses untuk hal itu. Mereka datang ke pihak kepolisian. Yang terjadi polisi cuma mengasih informasi dasar. Ya sudah, nggak usah ditanggapi, matikan aja nomornya. Kalau nggak percaya pergi ke Polsek semuanya. Pergi ke kantor Kapolres. Cuman itu karena wewenang polisi tidak sampai sejauh itu. Ya. Walaupun ini tindak pidana dan tidak gampang juga untuk membongkar hal ini. Itu yang terjadi. Ya, tapi yang saya heran kan gitu. Waktu Presiden menyampaikan tolong buat pinjaman online yang digital-digital, banyak masyarakat yang ditekan dengan bunga tinggi. Tolong. Ya, itu baru berlomba-lomba. Semua lembaga berfungsi. Tapi kalau sudah tidak ada lagi ya tekanan dari presiden, ya sudah, semua bungkam. Harusnya ini kan tanggung jawab OJK semuanya, tapi OJK-nya sendiri sibuk aja, sibuk sendiri. Seakan-akan orang-orang yang dimiskinkan gara-gara pinjol tidak masuk hitungan kita dalam negara ini gitu loh. Seakan-akan kita itu cuman dianggap sampah, cuman dianggap manusia yang tidak berguna, yang dimanfaatkan tenaga Anda untuk bekerja. Salah Anda sendiri ngapain minjam, ya sudah bayar aja 100 kali lipat. Sampai hartamu sudah habis nanti tetap juga namamu disebut dengan gagal bayar. Harta sudah habis loh. Udah nggak tahu lagi berapa juta yang kita perpanjang.
Udah nggak tahu lagi berapa banyak yang kita cicil. Yang hutang tetap aja sebanyak itu. Bingung kan? Mau lapor ke siapa? Ke OJK? Nggak akan percaya sama saya. Makanya lapornya sama Tuhan, sama diri Anda sendiri. Ambil satu keputusan yang paling tepat. Anda mau berhenti atau mau mati? Itu aja. Keputusannya cuma ada di situ. Mau berhenti hari ini atau Anda mati aja besok pagi? Terserah. Ya. Kalau Anda nggak berhenti, mati akan menjadi sasaran Anda ke depannya. Ya, mati kelaparan, mati kehausan, mati kebingungan. Itu matinya. Ya kan? Anda ambillah satu keputusan. Tapi kalau Anda di luar sana masih sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, setelah DC datang ke rumah apakah akan balik lagi? Percaya sama saya, pasti mati akan berakhir sama diri Anda nanti. Mati akal, mati semuanya. Ya, Anda pilih aja. Anda pilih akhiri ini semuanya, atau Anda pilih matikan dulu semuanya. Ya, mati akal, mati pikiran, dan mati semuanya. Udah, Anda tentukan aja pilihan Anda hari ini. Capek juga ya kan kalau mengarahin, tapi Andanya tidak mau mempraktekkan. Padahal jelas-jelas ini pinjol memanfaatkan semuanya. Pinjol memanfaatkan bahwa kelemahan OJK seperti apa. Pinjol tahu OJK tidak akan bertindak. Pinjol melakukan tindakannya suka-suka hati untuk melakukan penekanan sama diri Anda. Dan Anda masuk dalam permainan itu. Harusnya Anda keluar dari permainan itu. Cara keluarnya bang, ada di tangan Anda. Anda sedang nonton saya hari ini, itu kekuatan pinjol itu yang Anda pegang. Ya. Dari mana? Dari nomor Anda itu. Putuslah semuanya kalau kita mau mengakhiri ini. Mudah-mudahan bisa viral dan bisa dilirik oleh petinggi-petinggi yang ada di negara ini. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat diri Anda untuk kedepannya. Dan saya minta tolong juga buat teman-teman semuanya, tolong edukasi orang sekitar Anda, jangan sampai minjam di pinjol. Ya, karena Anda sudah tahu kan dampaknya seperti apa, risikonya seperti apa, bahayanya seperti apa. Sebisa mungkin tolong sarankan mereka jangan main-main dengan pinjaman online ataupun pay later. Ya, kalau Anda tidak mau seperti saya nanti, tolong edukasi juga. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.